Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gani, NPM 20010111074, kelas E semester 6, kuliah di IAIN Metro Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung tingkat kesukaran butir soal dan daya beda menggunakan Microsoft Excel. Dan yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang tingkat kesukaran. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data dan tabelnya. Di sini sudah kita bisa lihat siswanya berjumlah 10, kemudian soalnya itu ada 20. Nah, kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama kita mencari skor siswa ini sebenarnya nggak terlalu penting, tapi nggak apa-apa, kita hitung aja. Caranya ialah sama dengan sum kemudian kita blok, kita drag ke kanan nyampe ujung, nyampe ke nomor 20 ini, langsung kita enter aja. Nah, kemudian kita arahkan ke sini, drag ke bawah. Nah, kemudian kita akan mencari jumlah benar soal di setiap siswa yang dikerjakan ya. Caranya bagaimana? Caranya ialah sama dengan sum, kemudian kita blok lagi, drag ke bawah, kemudian kita langsung enter. Nah, kemudian kita langsung aja lanjut dulu mengerjakan indeks kesukaran ya. Bagaimana kita mencari indeks kesukaran ini? Ya, rumusnya ialah sama dengan jumlah soal yang benar dibagi jumlah siswa. Sama dengan, nah ini kita sudah dapat jumlah siswa ada 10, berarti dibagi 10 ya. Kemudian kita langsung ke keterangan. Nah, keterangan ini bagaimana rumusnya ya. Ini keterangan ini kita akan mengacu kepada ini acuan yang sudah saya buat. Mungkin ini menurut pribadi ya. Ada juga yang cuman menggunakan 3 acuan saja, sukar, sedang, mudah, dan ada juga yang menggunakan sangat sukar kemudian ditambah lagi sangat mudah. Nah, itu tergantung untuk kawan-kawan, sangat fleksibel sekali, tergantung kawan-kawan mau milih yang mana. Kalau saya lebih akurat biar agar datanya lebih banyak juga. Nah, ini saya akan menambahkan sangat sukar dan sangat mudah. Nah, kemudian rumusnya bagaimana untuk menentukan keterangan ini ya. Kita akan menggunakan rumus if, sama dengan if jika tingkat kesukarannya itu lebih if tingkat kesukaran lebih besar dari 0,91 titik koma tanda petik, maka dinyatakan sangat mudah. Petik lagi, kemudian titik koma, kemudian if tingkat kesukaran lebih besar dari 0,71 titik koma tanda petik lagi, maka dinyatakan mudah. Tanda petik, kemudian titik koma, if lagi, kemudian kita ke indeks kesukaran. Jika indeks kesukaran lebih besar dari 0,31 maka dinyatakan sedang. Titik koma, petik, sedang, tanda petik, titik koma, if. Kemudian kita ke indeks kesukaran lebih besar dari 0,1 titik koma, tanda petik, maka dinyatakan sukar. Tanda petik, titik koma, if indeks kesukaran lebih besar dari 0 titik koma, itu tanda petik dinyatakan sangat
sukar, tanda petik. Nah, kemudian kita langsung tutup kurung, sampai ininya semuanya habis ya. Berarti ada 5 kali. Satu lagi. Nah, ada. Nah, ini untuk sekedar informasi buat kawan-kawan. Nah, di sini ya, coba lihat di bagian yang sangat sukar ini, kursor yang sudah saya arahkan. Jika indeks kesukaran itu lebih besar dari 0, nah di sini kan ada sama dengan, beda dengan yang rumus yang lainnya. Di sini nggak ada sama dengannya. Nah, ini kan karena 0 dia, 0, jadi kita tambahkan sama dengan ya. Jika kita nggak tambahin 0, kita hapus saja sama dengannya, kita nggak tambahkan sama dengan, maka nilai dari yang 0 akan menjadi false. Kita coba ya, enter. Nah, ini udah muncul ya. Kita blok, kita langsung drag ke kanan. Nah, kita lihat nih. Nih, ini kan 0, indeks kesukarannya 0, tapi kok false? Nah, masalahnya ada di sini. Nah, ini harus ditambahkan sama dengan, karena sampingnya sini ada 0 ya. Itu cara saya. Mungkin kawan-kawan ada yang mempunyai cara lain atau pengaturan yang lain, bisa bisa komen di kolom komentar ya. Kemudian coba kita enter ya. Enter. Nah, ini sudah berubah menjadi sangat sukar. Nah, coba kita teliti satu persatu ya. 0,6 sedang. Kemudian 0 sangat sukar, benar apa enggak? Ya benar. Kemudian yang terakhir aja langsung ke terakhir 0,5 masuk ke sedang, ya benar. Kemudian yang ini, yang sukar ini ya, yang sukar 0,3, benar apa enggak? Ya, sukar, benar 0,3 ya. Itu mungkin aja penjelasan dari saya dari tingkat kesukaran ini. Habis ini saya akan menjelaskan tentang daya beda. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang daya pembeda menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa data atau komponen yang sudah saya siapkan untuk pembelajaran kita hari ini ya. Nah, di sini terdapat ada jumlah siswa 15 siswa, kemudian ada butir soal yang sudah saya siapkan ada 10 butir soal. Kemudian di sini ada penjelasan atau keterangan dari rumus-rumus ya. Apa tuh BA? BA adalah jumlah responden yang banyak menjawab soal dengan benar kelompok atas. Kemudian BB ialah jumlah responden yang banyak menjawab kelompok dengan benar soal dengan benar kelompok bawah. Kemudian JA ialah jumlah responden kelompok atas. JB ialah jumlah responden kelompok bawah. Nah, di sini ada rumusnya. D itu adalah simbol dari daya pembeda. Rumusnya ialah buka kurung BA bagi JA tutup kurung dikurangin buka kurung BB dibagi JB tutup kurung ya. Terus ada kategori daya pembeda. Di sini saya akan mengambil rujukan dari Sundayana tahun 2016 ya. Kategorinya ialah 0,00 sampai 0,20 itu dinyatakan jelek, dan 0,21 sampai 0,40 itu dinyatakan cukup. Kemudian 0,41 sampai dengan 0,70 itu dinyatakan baik, 0,71 sampai 1 itu dinyatakan baik sekali. Catatan. Nah, di sini ada catatannya. Jika hasil tersebut negatif, maka butir soal tersebut tidak layak pakai. Ya, di sini kita akan menyingkatnya dengan TLP, tidak layak pakai, ya. Kemudian langsung saja kita ke tutorialnya. Ya, pertama kita akan menjumlahkan skor siswa. Rumusnya bagaimana? Ialah sama dengan sum kita blok dari nomor 1 sampai ke nomor 10, kemudian kita drag, kemudian kita enter, kemudian kita langsung drag ke bawah. Ya. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita akan mengelompokkan kelompok atas dan kelompok bawah. Yang pertama, langkah awal kita pertama di blok terlebih dahulu, kemudian kita pilih filter, kemudian custom sort, kemudian kita kelompokkan aja.
kelompok mana yang kita mau filter ya. Di sini ada skor siswa, kita pilih saja skor siswa yang ini ya. Kemudian kita urutkan yang besar terlebih dahulu, kemudian yang kecil. Berarti di sini poinnya adalah largest to smallest. Kemudian kita langsung klik OK. Nah, di sini sudah terkelompokkan ya antara kelompok atas dan kelompok bawah. Kemudian kita beri tanda kemudian kita beri tanda. Nah, di sini catatan juga, di sini ada jumlah siswa ada 15. Berarti 15 dibagi 2 itu ada 7,5. Nah, setengahnya itu dikemanain? Nah, kita akan belajar sama-sama. Yang pertama kita lakuin ialah kita mengambil kelompok atas terlebih dahulu, yaitu ada 7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian kita beri tanda terlebih dahulu dengan warna merah aja ya. Nah, kemudian kita dari bawah kita ambil 7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita beri tanda warna biru aja lah ya. Nah, warna biru. Kemudian yang tidak dapat bagian di sini ada O, kita beri tanda warna abu-abu saja. Abu-abu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kelompok atas, kelompok bawah ya. Yang warna merah ini kelompok bawah, kelompok atas. Yang warna biru ini adalah kelompok bawah. Kemudian yang abu-abu ini tidak usah dipakai ya. Kemudian kita langsung ke jumlah. Rumusnya adalah sama dengan sum. Nah, kemudian kita buka kurung, kita blok. Ini kalau misalnya masih jumlah berarti semuanya masihan ya. Kita enter, kemudian kita drag ke kanan. Nah, sudah mendapatkan hasilnya. Kemudian kita mencari BA. BA itu kelompok atas, jumlah yang benar kelompok atas. Rumusnya adalah sama dengan sum. Ingat kelompok atas. Nah, kelompok atasnya saja yang kita ambil, kemudian kita enter, kemudian langsung kita drag ke kanan. Ya, kemudian BB itu sama aja, tapi bagian bawah saja yang kita ambil, sama dengan sum. Kemudian kita enter. Kemudian kita drag ke kanan. Kemudian di sini ada JA. JA ini adalah jumlah responden kelompok atas. Kemudian JB ini adalah jumlah responden kelompok bawah. Jumlah respondennya ada berapa? Yang kelompok atas ada 7 tentunya. 7, kemudian yang bawah juga ada 7. Nah, kita masukkan saja. Karena satu tadi nggak dipakai. Kita blok dulu ke bawah. Kemudian kita drag ke kanan. Ya, ini sudah kita dapatkan semuanya, tinggal kita daya pembeda. Daya pembeda ini rumusnya bagaimana? Rumusnya ialah sama dengan yang ini, kita melihat ya. Rumusnya ini BA, buka kurung terlebih dahulu. Kemudian BA dibagi dengan JA. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita kurangin, kemudian buka kurung lagi. Ada BB. BB dibagi dengan JB. Kemudian tutup kurung, kemudian kita langsung enter aja. Nah, kemudian kita drag ke kanan ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Kemudian kita kriteria. Kriteria ini bagaimana caranya? Kita akan menggunakan rumus if. Rumusnya bagaimana? Sama dengan if. Nah, ya, ini if daya beda lebih besar dari 0,71 titik koma, kemudian tanda petik 2 dinyatakan baik sekali, kemudian tetap petik 2 lagi, kemudian titik koma, kemudian kita if, kemudian buka kurung, daya pembeda lebih besar dari 0,41 titik koma tanda petik 2, maka dinyatakan baik. Kemudian kita tutup titik koma terlebih dahulu,
tanda petik dulu, kemudian titik koma, kemudian if lagi, kemudian kita buka kurung, daya pembeda 0,21 lebih besar 0 dari 0,21, titik koma, tanda petik, kemudian dinyatakan cukup ya, cukup, titik koma ya, kemudian kita titik koma lagi, if ya, if buka kurung, daya pembeda lebih besar dari 0 ya, titik koma, tanda petik, maka dinyatakan jelek ya, kemudian tanda petik lagi, titik koma, kemudian if, kemudian yang terakhir daya beda itu lebih kecil. Oh ya benar, if ini lebih kecil dari 0, ini kita kasih sama dengan ya, kemudian ini juga kasih sama dengan, lebih kecil daripada 0, titik koma, kemudian tanda petik, maka dinyatakan TLP, tidak layak pakai, tanda petik, kemudian kita kurung, nah kemudian kita langsung enter. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya, kemudian langsung kita drag ke kanan ya guys. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya ya, bisa dilihat. Di sini ada baik sekali, ada baik, jelek, baik sekali, tidak layak pakai, cukup, baik sekali, cukup, dan baik. Nah, ini aja penjelasan saya dari tingkat kesukaran dan daya pembeda menggunakan Microsoft Excel. Apabila kawan-kawan dapat menemukan kesalahan dari penjelasan saya, bisa ditulis di kolom komentar. Ntar saya akan perbaiki penjelasan tersebut ya, kita sharing-sharing saja tentang hal ini ya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.